kita bisa menyalakan atau mematikan dari sisi Android maupun dari sisi PLC-nya sendiri langsung. Jadi kalau dinyalakan di posisi Android ya, misalkan kita nyalakan di Y0 gitu ya, kita bisa mematikan dari sisi PLC-nya gitu ya. Atau sebaliknya, misalkan kita nyalakan dari sisi PLC-nya yaitu di Y1. Di Y1 kita bisa matikan dari Android. Baik, kita berjumpa lagi pada video yang baru. Video kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi data Modbus RTU over TCP. Komunikasi Modbus RTU over TCP ini seperti apa? Jadi ada 3 perangkat atau 3 device yang nantinya saling berhubungan. Device pertama dengan device kedua terhubung dengan menggunakan protokol Modbus RTU, kemudian device kedua dan ketiga melalui komunikasi TCP/IP. Kemudian device pertama yang menggunakan komunikasi Modbus RTU ini adalah PLC clone Mitsubishi FX3U24MR. PLC ini tiruan dari PLC Mitsubishi. Kemudian untuk komunikasinya PLC ini bisa menggunakan RS-232 dan menggunakan RS-485. Pada kali ini kita menggunakan komunikasi RS-485 yaitu Modbus RTU. PLC ini terhubung ke Node MCU menggunakan komunikasi Modbus RTU dengan berposisi sebagai slave. Kemudian untuk Node MCU-nya posisinya adalah sebagai master. Kemudian untuk komunikasi dengan Android, Node MCU menggunakan soket programming ya. Jadi Androidnya berperan sebagai klien, kemudian Node MCU-nya sebagai server. Cara terhubungnya antara Android dan Node MCU tidak melalui hubungan direct atau langsung, namun melalui access point atau melalui jaringan LAN. Jadi Android terhubung ke access point, kemudian Node MCU juga terhubung ke access point. Kemudian skenario dari video ini atau demo kali ini, Android akan menyalakan dan mematikan coil pada Y0 sampai Y7. Kemudian pada sisi PLC-nya juga bisa mematikan dan menyalakan output atau coil Y0 sampai Y7. Untuk pengendaliannya pada port X0 sampai X7. X0 digunakan untuk menyalakan atau mematikan output Y0 sampai nanti X7 digunakan untuk mematikan atau menyalakan Y7. Baik, segera kita mulai untuk demonya. Kita nyalakan dulu aplikasi Androidnya. Kita langsung jalankan aplikasi klien soket TCP. Aplikasi ini saya buat sendiri ya, menggunakan program Android. Nanti aplikasi ini akan kita share ya bagi teman-teman yang membutuhkan untuk mencoba aplikasi atau pengimplementasian seperti ini. Namun nanti akan saya berikan ininya dulu keterangannya dulu penggunaan dari aplikasi ini. Pada aplikasi ini ada IP address dan port, dimana itu adalah IP address dari Node MCU dan port Node MCU. Di sini sudah tertulis alamat IP-nya 192.168.116 dan portnya 1005. Baik, segera kita
koneksikan antara Android ke Node MCU-nya. Setelah terkoneksi, kita akan coba untuk menyalakan coil Y0 sampai Y8 melalui Android. Nah, ini Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7. Pada Android ini juga kita bisa mematikan. Kita matikan mulai dari Y7 dulu. Y7 kita matikan, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, dan Y0. Kita akan mencoba untuk menyalakan dari sisi PLC-nya. Kita nyalakan dulu di Y0-nya dulu. Y0 nyala, Y1 nyala, Y2 nyala, Y3 nyala, Y4 nyala, Y5 nyala, Y6 nyala, dan yang terakhir adalah Y7. Y7 nyala. Kemudian kita coba untuk mematikan dari sisi Android-nya. Kita matikan di switch 8 ya. Switch 8 ini akan mematikan Y7. Kita matikan yang di Y6. Kita matikan di Y5. Kita matikan di Y4. Kemudian kita matikan di Y3. Kita matikan di Y2. Kita matikan di Y1. Kita matikan di Y0. Jadi implementasi ini kita bisa menyalakan atau mematikan dari sisi Android maupun dari sisi PLC-nya sendiri langsung. Jadi kalau dinyalakan di posisi Android ya, misalkan kita nyalakan di Y0 gitu ya, kita bisa mematikan dari sisi PLC-nya gitu ya. Atau sebaliknya, misalkan kita nyalakan dari sisi PLC-nya yaitu di Y1. Di Y1 kita bisa matikan dari Android. Nah, ini mungkin bisa bermanfaat untuk pengendalian alat-alat yang memerlukan jarak antara LAN dengan kontrolnya ya, control roomnya. Nah, control roomnya bisa menggunakan Android, atau kalau misalkan kita gunakan di smart home juga bisa, karena model smart home ini bisa ini ya, bisa melalui jaringan LAN. Kemudian nanti untuk output Y0 nya ini, Mitsubishi FX3U ini sudah mampu untuk on off atau bisa dialiri outputnya ya, bisa dialiri oleh tegangan 220 volt ya. Jadi nanti kalian atau teman-teman bisa ini ya, bisa memanfaatkan PLC ini langsung ke LAN, misalkan melalui untuk menyalakan atau menghidupkan, menyalakan atau mematikan ini ya, lampu, atau mematikan atau menyalakan pompa dan sebagainya, alat-alat rumah tangga ya. Ini bisa dilakukan menggunakan PLC ini. Dan kalau misalkan menggunakan sistem komunikasi data Modbus RDU over TCP, nanti bisa didesain sistemnya seperti ini. Jadi bisa akses melalui Android dan bridgingnya bisa menggunakan Node MCU dan modul RS485. Nanti untuk aplikasi dari Androidnya akan kita berikan kalau teman-teman ada yang ini ya, ada yang meminta. Kemudian untuk aplikasinya atau program di PLC, kemudian di Node MCU-nya, kemudian kalau di aplikasi di Android-nya nanti langsung bentuk jadi ya.
atau kalau program di Node MCU atau di PLC Mitsubishi nanti bisa langsung kontak langsung dengan saya untuk mendapatkan program contohnya ini. Oke, untuk kesempatan kali ini mungkin kita cukup akhiri sekian. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, bisa di share, kemudian jangan lupa like-nya, dan juga teman-teman bisa subscribe untuk mendapatkan informasi video baru yang akan tampil. Nanti mungkin berkaitan dengan bagaimana setup Modbus RTU di pada PLC FX3U ini, kemudian bagaimana menghubungkan FX3U sebagai slave ke Node MCU yang sebagai master. Nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi melalui channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih dan ditunggu video-video selanjutnya dari channel ini.